Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim ma'rifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam edisi yang ke-29 yang kita angkat temanya adalah semua nabi dan rasul itu memakai thariqah. Ini penting dijelaskan karena isunya bahwa thariqah itu adalah bid'ah, adalah ada di zaman setelah Nabi, di zaman Nabi nggak ada dan sebagainya. Jadi begini, thariqah itu kan artinya teknologi atau cara atau jalan. Artinya teknologi di gelombang metafisik yang dipakai untuk menyambungkan gelombang kita dengan gelombang Allah Ta'ala. Yang itu mesti melewati wasilah. Wasilah ini adalah saluran gelombang nurun ala nurin. Nah, tetapi populernya thariqah itu setelah sempurnanya metodologi, yaitu momentum sempurnanya itu ada di zaman Nabi Muhammad. Barulah sempurna syariat, sempurna tarekat, sempurna hakikat, dan sempurna ma'rifat. Wujudnya ya wujud yang sama, wujudnya syariatnya Nabi Muhammad, wujudnya tarekatnya Nabi Muhammad, wujudnya hakikatnya Nabi Muhammad, wujudnya ma'rifat pun Nabi Muhammad. Maka ketika yang bersangkutan adalah orang yang wujudnya sama, maka nggak mungkin itu diurai. Nah, diurainya adalah setelah Nabi Muhammad. Maka barulah thariqah itu kemudian dikupas secara ilmu, yang ilmu sendiri dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Makanya beda thariqah di zaman setelah Nabi dan zaman sebelum Nabi adalah jika di zaman setelah Nabi thariqah ini ada estafetnya, ada yang mewariskan, ada yang menunjuk, yaitu ketika ada sempurnanya arwah atau disebut dengan arwahul muqaddasah, maka orang yang arwahnya telah sempurna itulah yang mewariskan estafetnya kepada ahli waris selanjutnya yang disebut al-ulama waris. Tetapi thariqah di zaman sebelum Nabi itu sudah ada, cuman masih nggak langsung hubungannya, nggak seperti estafet zaman setelah Nabi. Buktinya apa? Thariqah yang isinya adalah metodologi agama, itu isinya ternyata semua adalah lewat baiat. Yang di Nasrani disebut baptis, di Hindu Buddha nama inisiasi. Gurunya adalah guru cahaya. Kalau zaman Islam, zaman Nabi Muhammad, gurunya adalah Rasulullah atau Nur Muhammad. Di zaman Nabi Isa namanya gurunya adalah Roh Kudus atau Ruhul Quds. Kemudian di zaman Kapitayan Kejawen kuno namanya guru sejati. Di zaman Hindu namanya Atman. Di zaman Buddha namanya Buddha. Itu bukan manusia, itu guru cahaya, guru rohani, guru di alam rohani. Jadi semua agama ternyata ada itu semua. Kemudian ada teknik zikir atau semedi atau meditasi. Nah, di zaman Islam semakin ke sini, itu orang tahunya adalah metodologi zikir. Zikir itu intinya adalah menyambungkan frekuensi dan gelombangmu kepada Allah lewat wasilah. Kemudian yang keempat adalah semua agama juga ada tapa berata atau suluk. Nabi Muhammad di Gua Hira, Nabi Musa di Bukit Tursina, Nabi Ibrahim di dalam api, Nabi Yusuf di penjara, Nabi Nuh di perahu, Nabi Yunus di perut ikan, dan sebagainya. Ada masa diam, masa inkubasi, yang itu ternyata ada fase yang rohani manusia berproses menjadi tercerahkan, termasuk juga Guru Siddhartha Gautama suluknya di bawah pohon bodhi,
Sehingga orang mengenalnya sebagai ajaran Buddha dan sebagainya. Nah, dari 4 ini, baptis atau baiat, teknik semedi atau zikir atau meditasi, 3 adalah suluk dan tawabrata. Ternyata itu semua adanya di Thorekoh. Berarti duluan mana? Populernya nama Thorekoh atau populernya baiat, semedi, kemudian tawabrata tadi? Ya tentu lebih dulu yang baiat dan sebagainya itu. Artinya apa? Thorekoh itu populernya memang di zaman setelah Nabi Muhammad. Karena zaman sebelum Nabi Muhammad, mata rantainya ini tidak nyambung langsung. Karena Thorekoh itu salah satu yang penting adalah yang mesti sanadnya nyambung, wusul, maka itu baru bisa ditulis sebagai kurikulum setelah zaman Nabi Muhammad. Yaitu dari jalur Nabi Muhammad ada 2, yang satu dari jalur Sayyidina Abu Bakar dan satunya dari jalur Sayyidina Ali. Dari jalur Sayyidina Abu Bakar, kemudian waris kepada Sayyidina Salman Al-Faris, kemudian waris kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan seterusnya, sampai dengan zaman kita sendiri. Artinya waris mewariskan itu jelas. Karena jelas maka bisa dijadikan kurikulum. Syaratnya apa? Karena telah momentum sempurna yaitu zaman Nabi Muhammad, sehingga ketika ada roh atau arwah yang telah mencapai sempurna, maka roh ini telah berhampir akan Allah Ta'ala. Sebelumnya roh memang belum ada yang sampai mencapai makom sempurna. Nah, makanya agama pun dari sebelum Islam pun bunyinya adalah selalu memperbaiki agama sebelumnya. Rusak agamanya kemudian diperbaiki lagi dengan agama yang diperbarui lagi. Rusak agama lagi diperbarui dengan agama lagi. Baru Islam yang bunyinya adalah menyempurnakan. Artinya tidak ada lagi yang di atas Islam sempurnanya. Maka ketika ada ruh yang mencapai makom sempurna, maka agama pun sempurna. Sempurnanya agama ternyata sempurnanya syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Itu semua wujudnya pun Nabi Muhammad yang sama. Wujudnya Allah yang Nabi Muhammad, wujudnya Rasulullah pun Nabi Muhammad, wujudnya Nabi Muhammad pun serupa dengan Nabi Muhammad. Itu pada zaman itu tentu tidak memungkinkan Nabi menceritakan dirinya adalah wujud Allah dan sebagainya. Baru di zaman setelah beliau berlindung, maka lapisan 4 ilmu ini baru kemudian diurai dan bisa diurai. Yaitu ada yang namanya ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Jadi kalau ada yang menganggap tarekat itu bid'ah, itu sangat keliru. Kembali lagi, isinya tarekat itu adalah baiat, teknik semedi, kemudian tapabrata, dan kemudian berabdi kepada Allah Ta'ala. Itu sudah sejak zaman Nabi Adam. Seluruh Nabi pun memakai itu. Jadi kalau mengira tarekat itu ada hal yang baru, itu keliru. Namanya saja tarekat itu dikenalkan di zaman setelah Nabi. Tapi ilmunya sudah sejak zaman dahulu. Karena manusia diciptakan turun ke dunia untuk menyambungkan gelombangnya dengan gelombang Allah, itu mesti lewat metodologi, lewat wasilah. Nah itu kan ada di gelombang metafisik alam roh. Nah tidak mungkin jasmani bisa menghubungi makhluk rohani kalau nggak lewat adaptasi di alam roh. Nah itulah tarekat atau teknologi aplikasi untuk bisa mempraktekkan amaliun agama. Sayangnya banyak yang menganggap ini bid'ah karena populernya ada dengan nama Syekh Bahauddin Naqsabandi, ada dengan populer dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, nama tarekatnya Qadiriyah. Yang Syekh Bahauddin Naqsabandi namanya Naqsabandiyah. Ada banyak Samaniyah, ada Alawiyah, ada Tijaniyah, ada macam-macam. Yang intinya tarekat itu ujungnya akan ketemu di 2 jalur, yaitu jalur Sayyidina Abu Bakar dan dari Sayyidina Ali. Makanya tarekat ini bisa dipakai sebagai disiplin ilmu, didisiplinkan karena jalurnya masih jelas. Nah kalau sebelum zaman Nabi Muhammad
itu masih putus. Jadi tidak bisa Nabi ini mewariskan kepada yang ini. Nah, tidak bisa seperti itu. Estafetnya belum jelas. Karena zaman sebelum Nabi Muhammad, pembawa silah itu selalu dirahasiakan, dan yang bisa menunjuk itu adalah Allah Ta'ala sendiri. Sedangkan di zaman setelah Nabi Muhammad, yang menunjuk itu adalah seorang wali ya mursyida. Jadi ketika di zaman Nabi Muhammad, misalkan dari jalur Sayyidina Abu Bakar yang disebut dengan Naksabandiyah misalkan, itu jelas dari Nabi Muhammad diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar. Yang mewariskan siapa? Ya Nabi Muhammad. Kemudian dari Sayyidina Abu Bakar diwariskan kepada Sayyidina Salman Al-Faris. Yang mewariskan siapa? Ya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dari Sayyidina Salman Al-Faris diwariskan kepada ahli waris selanjutnya. Yang mewariskan siapa? Ya Sayyidina Salman Al-Faris. Jadi telah jelas estafetnya. Nah, itulah kenapa baru kemudian Thariqah bisa diterangkan sebagai disiplin ilmu. Tetapi substansinya Thariqah itu sudah ada sejak manusia ada di dunia. Nah, jadi seperti itu. Jadi prakteknya Thariqah, prakteknya metodologi adalah baiat, teknik meditasi atau semedi atau zikrullah. Kemudian yang ketiga adalah teknik tapa brata atau suluk. Kemudian yang keempat adalah berabdi kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Salam ta'lim ma'rifat, salam rahayu, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Ilahi anta maksudi wa ridha kaman rubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.